سلم بها النبي بسنة الفاتحة يا الله يا أستاذ صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat rahmat karunia taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka sama-sama kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW pada setiap malam arba. Kemudian kita lanjutkan kita sama-sama menuntut ilmu agama. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Dan semoga kita pun termasuk golongan orang-orang yang mencintai dan dicintai beliau dan akan bersama-sama beliau nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin jemaah sholawat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan tentang penjelasan mengenai ilmu yang fardu ain. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Artinya menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap muslim. Fardu itu artinya wajib. Dan beliau lagi bersabda pula, "Utlubul ilma walau bisin." Artinya tuntutlah ilmu walaupun di Cina. Manusia berbeda pendapat yang menjadi fardu atas setiap muslim. Mereka berkelompok-kelompok menjadi lebih dari 20 golongan. Namun kami tidak memperpanjangnya dengan memindahkan perincian itu. Tetapi hasil bahwa setiap golongan menempatkan wajib atas ilmu yang menjadi kecenderungannya. Golongan mutakallimun mengatakan yang fardu itu adalah ilmu kalam atau ilmu tauhid. Karena dengan ilmu itu dapat diketahui keesaan Allah, zat dan sifat-sifatnya yang maha suci. Golongan fuqaha, orang-orang ahli fikih, mengatakan bahwa yang wajib itu ilmu fikih. Karena dengan ilmu itu dapat diketahui ibadah, halal dan haram, muamalat yang haram dan halal, dan mereka menyungguhkan apa yang dibutuhkan oleh perseorangan tanpa kenyataan yang jarang. Golongan mufassirun, orang-orang ahli tafsir, dan muhaddisun, orang-orang ahli hadis, mengatakan bahwa ilmu yang fardu itu adalah ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Karena dengannya menyampaikan kepada beberapa ilmu keseluruhan. Golongan ahli tasawuf berkata bahwa yang dimaksud adalah ilmu ini tasawuf. Sebagian mereka berkata bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu hamba mengenai keadaan dan kedudukannya dari Allah Azza wa Jalla. Dan sebagian mereka berkata bahwa
ilmu tasawuf itu adalah ilmu tentang keikhlasan, bahaya-bahaya jiwa, dan membedakan langkah malaikat dan langkah setan. Sebagian mereka berkata bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu batin. Oleh karena itu, ilmu itu wajib atas golongan khusus yang mana mereka ahli hal itu, dan mereka memalingkan lafal dari umumnya. Abu Thalib Al-Makki berkata bahwa yang wajib dalam ilmu yang dikandung oleh hadis yang di dalamnya terdapat bangunan Islam, yaitu sabda beliau, sabda Nabi kita Muhammad SAW, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah. Artinya, dan yang dimaksud dengan ilmu ini adalah tidak lain adalah ilmu muamalah. Sedangkan muamalah yang mana orang yang berakal dan balik dituntut untuk mengamalkannya. Ada 3, yaitu i'tikad, artinya kepercayaan, melakukan dan meninggalkan. Kemudian apabila seseorang yang berakal telah balik pada suatu hari, misalnya dengan mimpi sehingga mengeluarkan air mani, mimpi tadi, atau umur 15 tahun, maka yang pertama wajib atasnya adalah mempelajari 2 kalimat syahadat dan memahami artinya, yaitu perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak wajib atas orang itu untuk berhasil menyingkap hal itu bagi dirinya dengan penalaran, pembahasan, dan penguraian dalil-dalil. Namun cukup baginya dengan membenarkan dan mempercayainya dengan kokoh tanpa keraguan dan kegoncangan jiwa. Demikian itu kadang-kadang berhasil dengan semata-mata taklid atau umpatan kita, dan mendengarkan tanpa pembahasan dan bukti, ya, karena izal taqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ajlafil arabi bit tasdiq wal iqrari min ghairi ta'allumin bidalilin. Artinya Rasulullah SAW mencukupkan dari orang-orang Arab yang keras itu dengan membenarkan dan pengakuan tanpa mempelajari dalil atau bukti-bukti. Apabila ia melakukan hal itu, membenarkan tadi, ya kan, maka ia telah menunaikan kewajiban waktu itu, ya, kewajiban waktu itu, ilmu yang menjadi fardu ain atasnya. Pada waktu itu adalah mempelajari 2 kalimat itu, syahadat tadi, dan memahami pengertiannya, dan pada waktu itu tidak ada urusan yang wajib atasnya. Dibalik itu dengan bukti, jika ia meninggal setelah menunaikan kewajiban ini, maka ia meninggal dalam keadaan ia taat kepada Allah Azza wa Jalla, asal sudah mempelajarinya tadi, ya kan? Tidak durhaka kepadanya apabila, artinya kita setelah balik itu mempelajari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau kalimat syahadatain tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang selain itu hanya wajib dengan hal-hal yang datang kemudian, dan itu tidak mesti atas hak setiap orang, bahkan terbayang keterlepasannya daripadanya. Hal-hal yang datang kemudian itu ada kalanya dalam tindakan, ada kalanya dalam meninggalkan, dan ada kalanya dalam i'tikad. Adapun perbuatan atau tindakan di mana ia hidup dari pagi sampai sore,
dari pagi hari sampai ke waktu zuhur, maka timbullah hal baru atasnya dengan masuknya waktu zuhur untuk mempelajari toharoh, artinya cara bersuci dari hadas besar atau kecil dan sholat. Ulang ya kan? Jadi setiap waktu itu ilmu tadi kalanya sampai kepada ini, itu ulang yang wajib yang dipelajari. Misalnya dari pagi tadi kan kita mempelajari syahadatain dulu ya kan, sudah balik, sudah sampai umur lalu mempelajari kalimat syahadatain tadi dengan syahadat. Setelah itu sampai zuhur, masuk pulang waktu zuhur, lain lagi waktu yang wajib ya kan. Kita wajib lagi mempelajari cara toharoh, cara bersuci ya kan, dari hadas besar atau hadas kecil, dan cara-cara sholat. Nah jadi seterusnya gitulah ya kan, seterusnya kayak itu. Untuk mempelajari toharoh, bersuci dan cara-cara bersuci dan sholat, jika ia sehat dan terus hidup sampai ke waktu tergelincirnya matahari, di mana ia tidak mampu untuk menyempurnakan belajar dan mengamalkan dalam waktu itu, bahkan waktu itu akan habis seandainya ia sibuk dengan belajar itu, maka tidak jauh untuk dikatakan lahirnya ia masih hidup. Tidak jauh untuk dikatakan lahirnya ia masih hidup, maka wajib atasnya untuk mendahulukan belajar atas datangnya waktu. Dan mungkin untuk dikatakan wajibnya ilmu itu, ilmu yang menjadi syarat amal setelah wajibnya amal, maka wajib belajar itu sebelum tergelincirnya matahari. Demikian itu dalam seluruh sholat. Jadi maksudnya sebelum sampai waktu kita belajar lebih dahulu tentang sholat maghrib tadi misalnya kan, sebelum gelincir matahari atau sebelum zuhur tadi. Sebelum zuhur kita wajib belajar apa cara-cara sholat zuhur, cara-cara toharoh, cara-cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Itu juga dan ke seluruh sholat-sholat yang lain. Jika ia hidup sampai bulan Ramadan, pulang ya kan, panjang waktunya. Dengan sebab itu timbul wajibnya mempelajari puasa. Timbul pulang kita mempelajari wajib puasa ya kan. Wajib pulang kita mempelajari cara-cara berpuasa dan segala syarat-syarat dan rukun-rukun puasa. Nah sampai di sini dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan tetangga muslimin muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT